Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Maesa, NIM 049 dari kelas B Teknik Industri angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Al-Qur'an sebagai mukjizat. Mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa yang bertentangan dengan adat atau keluar dari batas-batas faktor yang telah diketahui. Manusia tidak kuasa membuatnya karena hal ini adalah di luar kesanggupannya. Mukjizat diberikan kepada nabi-nabi untuk menguatkan kenabian dan kerasulannya dan meyakinkan bahwa agama yang dibawanya sebagai bukan buatan sendiri, melainkan benar-benar dari Allah. Maksud bahwa Al-Quran sebagai mukjizat adalah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah hak. Sifat kemukjizatan itu tidak bisa dibuktikan kecuali pada 3 hal faktor telah dipenuhi, yaitu yang pertama, ajakan bertanding secara umum, yang kedua, dorongan menangkis tantangan, yang ketiga, hilangnya segala rintangan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan di poin pertama, yaitu adanya tantangan atau ajakan bertanding atau berlomba. Dalam sejarah Al-Quran, telah menantang orang-orang Arab khususnya dan semua manusia secara umumnya. Karena Al-Quran yang besar ini dibawa oleh seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, tidak pernah belajar atau mendapat ilmu dari sekolah ataupun seorang ulama yang pandai dan menonjol dalam berbagai segi kebudayaan dan pengetahuan. Ia datang dengan membawa kitab yang agung dengan maksud menandingi kaum jahiliyah. Pada waktu itu, sekalipun mereka adalah pemimpin-pemimpin sastrawan, Nabi Muhammad mengajak mereka untuk menandingi Al-Quran dengan susunan kalimat yang kuat dan gaya bahasa yang mempesona, yang bisa menggetarkan semangat serta mendorong untuk ikut berlomba. Al-Quran mempersilahkan mereka untuk bertanding dengan membuat 10 surat yang sama. Kemudian dengan 1 surat saja, namun mereka bungkam, tidak bicara 1 kata pun. Karena itu, Al-Quran mencatat 1 kemenangan dengan mengalahkan mereka dan tetap tegaklah Al-Quran sebagai mukjizat Muhammad yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam ajakan bertanding yang terdapat dalam Al-Quran Karim. Ada 2 macam, yaitu yang pertama, ajakan bertanding secara umum. Ajakan ini disediakan untuk semua golongan seperti yang didengungkan ayat ini pada surat Al-Isra ayat 88. Yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qul la inijtama'ati insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tu nabi mislihi walakuna ba'duhum libadin zahiron, yang artinya sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagai mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Surat Al-Isra ayat 88. Dan yang kedua adalah ajakan bertanding secara khusus. Ajakan bertanding secara khusus ini ada 2 macam, yaitu yang bersifat kulli atau keseluruhan, yaitu ajakan bertanding dengan keseluruhan Al-Quran mengenai hukum-hukumnya, keindahannya, balaghahnya dan kejelasannya. Dan yang kedua adalah yang bersifat 1 juz bagian, yaitu ajakan bertanding dengan semisal atau surat Al-Quran walaupun dari surat yang pendek seperti surat Al-Kautsar. Melalui uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang meliputi sebagai bahasa dari segi isi, yang mana mukjizat ini akan kekal sepanjang masa karena ia telah dijamin dan dipelihara oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.